Lagu yang baru saya mainkan itu berjudul Sungguh Heran Penebusku. Nah, Bapak Ibu, lagu ini diciptakan oleh seorang yang bernama Isaac Watts. Ia lahir di Southampton, Inggris pada tanggal 17 Juli 1674 dan kemudian meninggal pada tanggal 25 November 1748 pada usia ke-74 tahun. Nah, Bapak Ibu, Isaac Watts ini adalah seorang pendeta, tetapi dia juga sekaligus adalah seorang komponis musik gereja yang sangat terkenal pada masa itu, Bapak Ibu. Dan ada lebih dari 600 lagu yang diciptakan oleh Isaac Watts ini, Bapak Ibu. Sehingga ia mendapat julukan Bapa Kidung di Inggris. Nah, Bapak Ibu, nyanyian ciptaan yang dia ciptakan, Bapak Ibu, sangat berpengaruh besar terhadap gereja-gereja pada masa itu, dan bahkan juga gereja-gereja sampai pada hari ini. Dan salah satu lagu yang sangat populer, Bapak Ibu, adalah Joy to the World, lagu yang biasa dinyanyikan ketika hari Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk memperhatikan syair demi syair yang diciptakan oleh Isaac Watts ini. Dari lagu ini saya akan mengajak kita untuk fokus kepada bait yang pertama saja. Nanti berikutnya kita akan memperhatikan juga bait yang kedua dan bait yang ketiga. Nah, saya akan membacakan bait yang pertama untuk kita, Bapak Ibu. Syairnya seperti ini. Sungguh heran penebusku tersalib bagiku, ia curahkan darah kudus menghapus dosaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bait pertama ini kita bisa melihat bagaimana Isaac Watts menyatakan keheranannya. Dia tidak habis pikir, bagaimana mungkin ada orang yang mau disalibkan, ada orang yang mau mencurahkan darahnya untuk orang-orang yang jahat, untuk orang-orang yang menjijikkan. Apalagi dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Bagaimana mungkin Allah mau mengasihinya, sehingga dia menuangkan hal ini di dalam syair lagunya. Keheranannya akan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 8 mengatakan begini. Karena waktu kita masih melemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah mengasihi saya dan saudara bukan waktu kita sudah menjadi orang yang baik, bukan karena kita sudah ada perubahan dalam diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Justru Allah datang ke dalam dunia ini membawa perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita lihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka bersembunyi, mereka menjadi takut. Allah lah yang berinisiatif datang mencari mereka. Selalu Allah yang berinisiatif untuk datang mencari manusia. Manusia pasif, Allah lah yang aktif dalam keselamatan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memperhatikan syair di bait yang pertama ini, suatu ungkapan keheranan dari seorang Isaac Watts di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mengasihi dia orang yang berdosa? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari syair lagu yang diciptakan oleh Isaac Watts ini? Kembali kita disadarkan oleh Tuhan melalui syair lagu ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sepantasnya dihukum oleh karena dosa kita, tetapi oleh karena kasih Allah kepada saya dan saudara, sehingga Ia menyelamatkan kita. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita punya prestasi, bukan karena ada sesuatu yang kita berikan kepada Allah sehingga Allah mengasihi kita. Justru
Di saat kita berdosalah, Allah datang untuk mengangkat dan menyelamatkan saya dan saudara. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.